Pernah nggak kalian ditipu sama pasangan? Bilangnya lagi di rumah kawan, padahal lagi selingkuh. Begitulah kira-kira lelaki buaya cara bekerja. Tapi masih mending sih diselingkuhin daripada ditipu dan akhirnya berujung malu seumur hidup. Seperti mbak-mbak satu ini, sebut saja namanya Mbak Cantik. Ya memang parasnya cantik. Ia ditipu oleh seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai anggota TNI Angkatan Udara. Kok bisa? Sebenarnya cara ini tuh udah familiar banget, yang suka dilakukan oleh para penipu ulung. Ya apalagi kalau bukan lewat sosial media. Awal mula mereka berkenalan lewat sosial media, kemudian saling curhat, saling tukar nomor telepon, dan berujung berkelanjutan. Kemudian singkat cerita, karena merasa nyaman sama mas-mas ganteng ini, akhirnya mereka pun jadian. Tentu saja setelah jadian, awalnya berjalan dengan mulus. Ya yang pasti ya udah jalan-jalan kemana aja. Karena sudah cocok dan yakin, mereka pun memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk foto prewedding ala-ala tentara gitu. Dengan potongan rambut cepak khas seorang prajurit, beserta seragam lengkap dan tertulis nama M. Saiful. Di seragamnya seolah tidak ada yang curiga bahwa dia adalah TNI gadungan. Awal mula kedoknya mulai terkuak ketika foto preweddingnya viral di TikTok. Ada beberapa prajurit TNI yang asli melihat dan merasa tugas di basecamp yang sama. Namun, kok tidak mengenal beliau. Setelah dicek and recheck, walah, ternyata itu TNI gadungan. Waduh, kasihan mbaknya ya. Akhirnya nikah pun tidak jadi, tapi malunya yang menjadi-jadi. Jadi gini guys, cinta boleh buta, tapi jangan sampai amnesia ya. Cek dulu lah seragamnya asli atau beli di online shop. Ketipu sendirian, halah itu mah udah biasa. Lah ini mah bener-bener kebangetan. Ketipunya kok ramean. Seorang ibu-ibu di Lamongan ramai-ramai datang ke kantor polisi bukan untuk demo sembako loh ya, melainkan untuk melaporkan seorang investor yang membawa kabur uang mereka senilai 20 miliar rupiah. Kok bisa? Siapa sih yang nggak mau ditawarin uang? Semua orang itu butuh uang. Ya termasuk saya. Elda Naura Zilawati, perempuan asal Lamongan, telah menipu banyak orang dengan kedok investasi dan slot arisan. Alih-alih dapat untung yang ada pala buntung. Elda menjanjikan keuntungan yang besar kepada para korbannya sekitar 30-50%. Siapa coba yang nggak tergiur? Jika ada yang invest 1 juta, maka dalam jangka waktu 1 bulan akan kembali menjadi 1.300.000 sampai 1.500.000. Kok bisa? Enak banget ya kalau gitu. Ini yang dinamakan skema Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Skema Ponzi adalah modus penipuan investasi di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama diambil dari uang investor baru, bukan dari keuntungan bisnis nyata. Skema ini terus berjalan selama ada investor baru. Tapi kalau jumlah investor baru berhenti atau tidak cukup, uang dan sistem akan runtuh. Kenapa skema Ponzi pasti gagal? Tidak ada bisnis atau produk nyata. Uang hanya diputar-putar. Investor baru harus terus bertambah agar sistem tetap hidup. Ketika tidak ada lagi yang mau investasi, semua orang rugi, kecuali si pelaku. Ya contohnya kasus seperti ini, makanya korbannya banyak sekali sampai 140 orang. Sebenarnya kasus seperti ini tuh sudah ada sejak dulu, dan bahkan orang-orang juga udah pada tahu. Tapi anehnya, kenapa gitu loh, kok ya masih ada aja korbannya. Korbannya ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang sebagai guru, dan juga TKI, dan lain sebagainya. Dikabarkan satu orang saja ada yang sampai ketipu 900 juta, dan ada yang 50 juta, dan ada yang 5 juta, serta masih banyak lagi yang lainnya. Padahal kalau dipikir-pikir, yang namanya cari uang itu nggak gampang loh. Kalau kita bekerja, minimal harus nunggu 1 bulan untuk dapat gaji, ya toh?
Kalau dagang minimal nunggu uangnya seharian. Itu pun nggak mungkin kan ngambil untung sampai 50% dari harga produk. Tapi kenapa ya, kok ya masih ada aja orang yang percaya dengan skema penipuan seperti ini. Jadi intinya, ini bisa buat pelajaran bagi kita semua, agar tetap waspada dan berhati-hati dalam berinvestasi. Imigran kena tipu bermodus cinta. Wanita satu ini habis kena tipu pacarnya belasan juta. Ngomongnya mau dinikahin, tapi faktanya justru ditinggalin begitu saja. Kok bisa sih setega itu cowoknya? Sebut saja namanya Mbak Yanti. Mbak Yanti adalah seorang imigran yang bekerja di Jepang. Sepulang kerja, jenuh, lelah, letih, bingung mau ngapain kan? Nah, akhirnya ia pun scroll-scroll TikTok. Nggak taunya ada cowok satu nyangkut ingin berkenalan. Biasalah, kalau cowok kan emang begitu. Kalau lihat cewek bening dikit, langsung chat aja kenalan. Ayo, ngaku kalian juga begitu kan? Sebut saja nama cowoknya si Kadrun. Dia mengaku kerja juga di Jepang, padahal aslinya tuh dia pengangguran yang males cari kerja, tapi hobinya nipu orang. Ia pun menceritakan kehidupannya di Jepang, mengaku pria mapan, punya rumah, punya mobil, kerjaan mentereng, gaji super jreng. Siapa coba wanita yang gak kelepek-lepek kalau udah begini? Awal mula catanya lewat TikTok, lama-kelamaan minta nomor WhatsApp. Saling curhat, saling perhatian, lama-lama pala jadian. Singkat cerita, setelah lama jadian, setiap diajak ketemuan di Jepang, si Kadrun selalu beralasan. Yang sakit lah, banyak kerjaan lah, yang pantatnya lagi bisulan lah. Berbagai macam alasan ia gunakan. Janji-janji palsu ia mainkan hingga si wanita terbujuk rayuan yang menjanjikan. Hingga suatu ketika, si Kadrun pura-pura lagi pulang ke Indonesia dan bersilaturahmi ke rumah Mbak Yanti demi mendapatkan kepercayaan. Sontak Mbak Yanti pun bahagia karena ternyata cowoknya kok perhatian bingit gitu loh. Ini nih calon suami idamanku, ujarnya. Awal mula kena tipu, si Kadrun memberi uang kepada kedua orang tua Mbak Yanti sebesar 2 juta rupiah. Ia mengaku semua ini kulakukan demi cintamu padamu, Dek. Jelas si Mbak Yantinya makin jatuh hati dong dan klepek-klepek. Tapi makin kesini kok lama-lama si Kadrun sering pinjem duit dengan berbagai alasan. Transferan pun mendarat ke rekening si Kadrun berkali-kali hingga belasan juta rupiah. Karena merasa sudah lama pacaran jarak jauh dan hanya video call saja, tidak pernah bertemu, Mbak Yanti memutuskan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu lamaran. Si Kadrun pun mengiyakan dan siap untuk melamarnya. Namun siapa sangka, ketika hari H, mau lamaran, kue sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan, tamu pun sudah banyak. Ternyata si Kadrun tidak kunjung datang. Waduh, apes-apes. Karena kesal, Mbak Yanti pun melapor kejadian tersebut ke kantor polisi dan merasa bahwa dirinya sudah ditipu. Awalnya dia itu transfer uang ke aku. Berapa, Mbak? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Itu dikasihin keluargaku lah ya. Dikasihin keluargaku. Terus kan aku belum keluar duit ya, otomatis sama kelamaan aku keluar duit karena dia minta tolong ke aku, dompetnya hilang. Karena duitnya itu semua yang megang ibunya, yang ngehandle ibunya. Otomatis aku percaya dong ya gitu. Soalnya bentar lagi dia katanya mau balik ke Jepang. Terus ternyata enggak, aku dibohongin kan ya. Karena aku nggak tahu itu. Otomatis aku mikirnya kenapa aku mau ngasih, kenapa aku mau bantu. Karena menurutku dia mau jadi calon suamiku. Ya otomatis nanti jadi suamiku dong. Kenapa nggak aku bantu juga kan gitu. Tapi bantu semampuku juga. Totalnya berapa Mbak yang ditransfer? Total semuanya itu 12.740. 12.700. Ya. Tanggal 15-nya siang ada orang yang nyari Nanda di tempatku. Nah, orangnya itu dicari ternyata ada di tempatku semuanya. Aku ditelepon ini orangnya penipu, orangnya segala macam kayak gitulah. Ternyata di situ kebongkar semua kedoknya sih. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah penting untuk tetap waspada dalam bermain sosial media. Jika ada yang ingin ajak kenalan, pintar-pintarlah dalam memilih teman, supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.
Oke, saya siapa? Terima kasih banyak udah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe.